Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Nurlaila Sahar dengan NIM 20700119031, kelas A jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan model pembelajaran inquiry. Nah, sebelum kita masuk pada simulasi dari model pembelajaran inquiry ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih itu model pembelajaran inquiry. Nah, jadi menurut Sanjaya pada tahun 2010 mengatakan bahwa model pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar secara kritis dan analitis untuk mencapai dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, selanjutnya menurut Suparno, model inquiry merupakan model penyelidikan di mana siswa akan terlibat aktif dalam berpikir dan menemukan pengetahuan yang ingin diketahuinya. Nah, di sini siswa juga nanti akan terlibat aktif dalam proses penemuan yang berupa pengumpulan data dan juga pengujian hipotesis. Nah, jadi berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Suparno ini, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran inquiry adalah model yang berbentuk penyelidikan guna memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Nah, jadi menurut kedua pendapat, ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry ini dapat melatih siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, sehingga mampu memahami suatu konsep materi dengan baik dan rinci, namun tetap mengedepankan sikap saling menghargai pendapat. Nah, selanjutnya sintaks pembelajaran inquiry. Nah, jadi pada sintaks pembelajaran inquiry ini berisi tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran inquiry. Nah, baik, langsung saja kita melangkah pada langkah yang pertama, yaitu orientasi. Nah, jadi pada tahapan orientasi ini terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan oleh guru untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Nah, apa saja yang dilakukan oleh guru? Nah, jadi pada orientasi ini yang dilakukan oleh guru adalah menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Kemudian, guru juga menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilalui siswa untuk mencapai tujuan. Kemudian, guru juga akan menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Nah, pada tahapan merumuskan masalah ini merupakan langkah yang membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung berbagai alternatif jawaban. Nah, jadi persoalan yang disajikan ini adalah persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hipotesis ini merupakan dugaan atau jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dibahas. Nah, jadi karena hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara, maka dia akan diuji kebenarannya. Nah, jadi dalam tahapan merumuskan hipotesis ini, salah satu cara guru untuk mengembangkan kemampuan berhipotesisnya siswa ini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan timbullah hipotesis-hipotesis yang akan diajukan oleh siswa. Nah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, jadi pada tahapan mengumpulkan data ini akan membahas terkait dengan aktivitas siswa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan pada langkah sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah menguji hipotesis. Nah, jadi pada langkah ini kita akan menguji hipotesis yang telah kita rumuskan pada langkah sebelumnya. Nah, jadi di sini dalam menguji hipotesis ini kita akan menentukan jawaban yang dianggap sesuai dengan data ataupun informasi yang telah kita peroleh pada tahapan sebelumnya, yakni tahapan mengumpulkan data. Nah, jadi pada
ketika kita menguji hipotesis ini berarti kita akan mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Nah, artinya bahwa kebenaran yang diberikan itu tidak hanya berupa argumen, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan juga dapat dipertanggungjawabkan, dalam artian bahwa jawabannya ini dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, langkah selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi pada tahapan merumuskan kesimpulan ini adalah proses mendeskripsikan hasil temuan yang diperoleh pada hasil yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya, yakni tahapan menguji hipotesis. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk pada simulasi dari pembelajaran inquiry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, silahkan ketua kelas memimpin doanya. Ya, silahkan, Nak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, semoga apa yang nanti kita pelajari ini dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Ibu ngecek kehadirannya dulu ya. Ketua kelas, apa ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat-sehat ya. Dan semoga semangat juga dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu ngecek dulu nih semangatnya pada pagi hari ini. Nah, kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Oke? Oke, Bu. Nah, oke. Jadi, semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah semuanya pada semangat. Nah, baik. Jadi, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, untuk indikatornya 4.8.1 memecahkan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Dan juga 4.8.2 memecahkan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Yang kedua, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Dan juga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, jadi kegiatan yang akan siswa-siswaku ini lalui adalah yang pertama adalah merumuskan masalah. Nah, jadi di sini Ibu akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kalian akan merumuskan hipotesis. Nah, di mana hipotesis ini adalah jawaban sementara. Nah, jadi kalian akan berikan jawaban kalian terkait dengan pertanyaan yang Ibu berikan ya. Nah, selanjutnya itu ada mengumpulkan data. Nah, jadi di sini Ibu akan berikan waktu untuk kalian. Kalian mengumpulkan data, mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang Ibu berikan. Nah, jadi di sini kalian dapat membaca buku paketnya dan juga LKPD yang telah Ibu kirim melalui Classroom ya. Nah, yang selanjutnya adalah menguji hipotesis. Nah, jadi jadi kan kalian merumuskan hipotesis yang mana kalian memberikan jawaban sementara kalian. Nah, jadi setelah mengumpulkan data kalian akan menguji jawaban itu apakah jawaban kalian tepat atau tidak.
Nah, jadi pentingnya topik pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat memahami ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini juga terdapat masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalian akan ketahui melalui pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi kita pada hari ini, Ibu ingin mereview sedikit nih pada pertemuan sebelumnya terkait dengan garis singgung lingkaran. Nah, jadi masih ingat apa itu garis singgung lingkaran? Ya, masih. Oke, baik. Siapa yang mau berpendapat? Apa sih itu garis singgung lingkaran? Ya, silahkan, Nak. Ya, tepat sekali. Nah, jadi garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, ini hanya mereview kembali ya. Coba anak-anakku semua perhatikan gambar yang ada. Nah, jadi di sini terdapat 3 garis. Coba garis mana coba yang sesuai yang tadi. Yang dikatakan temannya bahwa garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Yang mana yang merupakan garis singgung antara ketiga garis ini? Ya, betul sekali garis yang ini ya. Nah, ini yang merupakan garis singgung lingkaran. Nah, selanjutnya ada yang tahu ndak apa itu teorema Pitagoras? Ya, silahkan, Nak. Ya, jadi betul sekali. Teorema Pitagoras itu rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi perhatikan ya. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang saling menyiku. Seperti gambar berikutnya. Jadi ini merupakan sisi miringnya dan ini merupakan sisi yang saling menyikunya, yaitu sisi A dan B. Maka seperti yang tadi disebutkan temannya bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi teorema Pitagoras ini dibutuhkan untuk materi kita pada hari ini. Jadi berkaitan ya materi kita pada hari ini dengan teorema Pitagoras. Nah, jadi terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, yakni garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, jadi terkait dengan topik kita pagi hari ini, ternyata tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat juga benda-benda yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, untuk lebih memahaminya, apa saja sih yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, siswa-siswaku semua diharapkan untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu sediakan. Nah, jadi soalnya ini juga ada di LKPD-nya yang telah Ibu kirimkan melalui Classroom. Silahkan dibuka dan dilihat soalnya. Dan silahkan berikan jawaban kalian terkait dengan masalah-masalah ini. Jadi silahkan berpendapat, silahkan mengajukan jawaban-jawaban kalian. Oh, sudah selesai. Iya, baik. Jadi, siapa nih yang yakin jawabannya 100% benar? Ada yang masih belum yakin. Oke, baik. Nah, jadi di sini silahkan dibuka buku paketnya dan juga LKPD yang telah Ibu kirimkan. Nah, silahkan kalian membaca LKPD-nya dan mencari informasi maupun data-data terkait dengan soal-soal yang tadi yang telah Ibu berikan. Yang ada 4 nomor, silahkan kalian mencari informasi terkait dengan masalah-masalah tersebut. Nah, silahkan kalian tuliskan data-datanya, silahkan kalian mengerjakan soalnya sesuai dengan hasil temuan kalian. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang untuk mencari
informasi terkait dengan masalah yang telah kita bahas. Jadi silahkan kalian baca LKPD dan juga buku paketnya. Waktunya dimulai dari sekarang 20 menit ya. Oke, baik, waktunya sudah habis. Nah, jadi Ibu ingin tahu nih semua jawaban-jawaban kalian. Jadi silahkan Ibu minta 2 orang maju presentasi ya. Jadi satu dari laki-laki dan satu dari perempuan. Silahkan mempresentasikan hasil temuannya untuk kita sama-sama menguji apakah jawaban kalian yang pertama yang telah kalian ajukan awalnya itu sama tidak dengan hasil temuan yang kalian eh, peroleh dari mengumpulkan data ini, apakah sama atau tidak. Jadi silahkan untuk perwakilan satu laki-laki, ya silahkan Syaiful, silahkan maju ke depan. Oke, baik, beri dulu tepuk tangan untuk temannya. Ya, baik, satu lagi. Ya, Syahrini silahkan. Nah, oke, baik, beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi dari kedua jawaban temannya ini sudah betul. Nah, jadi siapa nih yang sama jawabannya sekarang sama kedua temannya ini? Wah, berarti semua sudah paham ya. Nah, jadi Ibu akan memberikan penguatan sedikit. Nah, jadi terkait dengan tadi yang nomor 2, nah itu adalah gear sepeda. Nah, ketika gear sepeda itu dibentuk, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, ini membentuk garis singgung persekutuan luar. Nah, ketika kalian sudah mengetahui bahwa ini adalah garis singgung persekutuan luar, maka langsung saja kalian menggunakan rumus dari garis singgung persekutuan luar dua lingkaran untuk membantu Syahrini tadi untuk menghitung garis singgung yang terbentuk. Nah, untuk nomor 3 yang tadi, nah jadi ketika Suhaimi berdiri di titik A dan Syaiful berdiri di titik B, maka garis singgung yang terbentuk itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Ketika kalian ingin mengetahui jaraknya, silahkan kalian menggunakan rumus dari garis singgung persekutuan dalam. Ya, jadi jawaban temannya sudah betul. Jadi mungkin sudah paham semua ya terkait dengan materi kita pada hari ini, dan mungkin sudah mengetahui yang Ibu maksud bahwa ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga untuk nomor 6 sudah diketahui 6 pipanya diikat, dan jika ingin mengetahui panjang tali minimal untuk melilit ke 6 pipa ini, maka langsung saja kita menggunakan rumus dari panjang lilitan. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi terkait dengan materi kita pada hari ini, Ibu minta 1 orang dulu untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Oh iya, Ahmad, silahkan. Silahkan beri kesimpulan pada pagi hari ini, materinya. Iya, betul sekali. Jadi, itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Nah, ini penguatan sedikit dari Ibu. Jadi, ketika kalian menemukan masalah seperti tadi, maka kalian harus baca dengan seksama masalah yang ingin diselesaikan. Nah, kemudian kalian mulai membuat ke dalam model matematikanya untuk mengetahui apakah dia garis singgung persekutuan dalam ataupun garis singgung persekutuan luar. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah mengetahui model matematikanya, silahkan kalian gunakan rumus yang sesuai dengan apa yang eh, kalian ketahui tadi. Jadi misalkan dalam kalian membuat model matematikanya itu membentuk garis singgung persekutuan luar. Nah, silahkan kalian menggunakan rumus garis singgung persekutuan luar. Nah, selanjutnya adalah mengerjakan soal dengan teliti. Nah, jadi ketelitian juga sangat dibutuhkan untuk mengerjakan soal ya. Nah, ketika kalian teliti, maka jawaban sesungguhnya pun akan ditemukan. Dan hipotesis kalian dapat diuji. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa semangat. Nah, baik. Jadi kita telah sampai di akhir pertemuan. Nah, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Silahkan sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, silahkan 1 orang pimpin untuk berdoa. Ya, silahkan, Nak.
Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik anak-anakku semua, tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah simulasi terkait dengan model pembelajaran inquiry. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, karena itu murni datang dari diri saya sendiri, dan adapun kelebihan dan kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhir kata, saya Nur Laila Sahar pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.